memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Pernah enggak memecah belah umat? Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Agama seharusnya melindungi kepentingan seluruh umat. Merasa peluru ini ditujukan pada Mas Anies? Enggak. Kementerian Agama yang dipimpin oleh Pak Menteri Agama memberikan kepada kita di Jakarta Harmony Award. Itu kalau Pak Menteri Agama menyampaikan itu berarti bukan buat Jakarta. 2 hari ini kan saya juga di sosial media saya diserang dengan isu-isu seolah-olah saya kerjasama dengan HTI, kerjasama dengan politik identitas, intoleran. Itu sama seperti persepsi publik yang terbangun ketika Pilkada DKI lah kira-kira. Mas Anies itu punya brand kanan, politik kanan. Jadi mau dibawa ke tengah. Anies posisinya di sini nih. Aku pegang dulu nih. Aniesnya tetap di sini, oke? Ini segmen pendukungnya nih, oke? Apakah Anies di tengah? Ya Anies posisinya di sini. Sekarang dengan ada ini, maka Anies jadi di tengah. Oke? Aniesnya nggak berubah, pendukungnya nggak berubah. Itu yang kami maksud dengan penambahan basis dukungan. Nih. Caimin merasa nggak bahwa kemudian menjadi pembersih dosa politik Mas Anies yang selalu dikait-kaitkan dengan politik kanan? Demokrasi kita hari ini cukup maju luar biasa karena apa? Sekeras-kerasnya perbedaan pendapat dan cara pandang bahkan ideologi, cara berpikir itu tetap dipersatukan dalam ideologi Pancasila, koridor konstitusi. Ini yang akan terus harus dijaga. Di garis bawahi oleh seorang Surya Paloh, selamat tinggal politik cebong dan kampret. Dan harapan besar itu ada di Anda berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Siapa pantas pimpin umat Islam terbesar di dunia? Ya, 231 juta umat Islam yang ada di Indonesia, terbesar di seluruh dunia. Mau main-main lagi memilih pemimpin? Belum lagi kemudian rakyat terlantar. Bicara rakyat ini bicara umat Islam. Mayoritasnya umat Islam. Nggak bisa lagi kita menutup mata ini. Dan kita harus mengedepankan bahwa yang harus terpilih menjadi presiden di 2024 ini adalah orang yang memiliki kepedulian terbesar, yang paham konsep Islam, ya, yang bisa menjalankan konsep-konsep Islam dalam kenegaraan. Itu gitu. Ini siapa yang paling paham konsep Islam? Itulah yang harus kita pilih. Dan tentu kalau bicara inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tentu yang harus dilihat juga adalah sholatnya. Sholatnya benar apa enggak kan gitu. Kalau sholatnya benar, maka dia akan mengaplikasikannya. Anggap seperti inilah ya, ini analoginya seperti ilmu psikologi ya. Psiko itu logi itu kan ilmu, psiko itu jiwa. Jadi ilmu jiwa. Ilmu jiwa ini bisa diukur nggak sih? Nggak bisa. Maka sebenarnya mengukur jiwa itu melalui indikator. Apa indikatornya? Perilaku. Jadi psikologi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang perilaku. Meskipun secara harfiah adalah ilmu kejiwaan, ilmu tentang kejiwaan. Nah sama ini juga demikian. Kita nggak bisa mengukur kehusuan dia dalam beribadah sehingga itu berdampak pada kebijakan-kebijakannya yang selaras dengan konsep-konsep Islam. Tapi kita bisa melihat indikatornya. Indikatornya terpenuhi tidak gitu. Indikator misalkan dia terbiasa memimpin
sholat, dia terbiasa berceramah di masjid, dia terbiasa bersolawat, kan? Itu bisa dijadikan salah satu indikator. Nah, sekarang kita lihat, ya kita lihat sekarang. Ini perlu nanti kemudian nanti kita share ke sebanyak mungkin orang, ya, agar patokannya adalah bahwa negeri ini harus sudah dipimpin oleh orang yang paham konsep Islam, yang mengerjakan konsep-konsep Islam. Segala sesuatu itu ketika kita membandingkan harus menggunakan ukuran. Ukuran itu adalah sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diukur ujungnya, kan begitu. Oke, kita lihat. Ini perbedaannya. Kalau Prabowo tadi tampak secara kasat mata, ya, seperti ingin yang mengikuti bacaan sholawat, tapi seperti yang tidak ngerti, ya, tidak bisa mengikuti. Jadi ya pengen ngikuti gitu, ya, bahasa tubuhnya gitu kan, kita bisa lihat juga dari bahasa tubuh. Itu Pak Prabowo. Kemudian kalau yang kedua Pak Ganjar, dia seperti yang tidak menikmati berada di situasi ketika orang sedang bersolawat. Ya, wajahnya nanti, ya, wajah yang, kapan diberesnya nih? Kok nggak beres-beres? Seperti begitu, ya. Ini indikasi yang bisa dilihat oleh mata kepala kita semua. Ya, Pak Anies bagaimana? Memimpin sholawatnya itu sendiri. Kalau Pak Ganjar, Pak Prabowo mencoba ikut, ya, dengan dipimpin yang lain, tapi agak sulit mimpinnya, agak sulit ngikutinnya. Kalau Pak Ganjar seperti yang tidak merasa nyaman berada di situ. Kalau Pak Anies justru memimpin sholawatnya. Luar biasa, bukan? Dan yang dibacakan adalah sholawat asgil. Apa itu sholawat asgil? Nah, kita lihat. Jadi dari sinilah kita bisa mulai bedakan, beda kelas, mana yang biasa melakukan, mana yang tidak. Bagaimana kemudian pertanyaan itu dilanjutkan kepada dia paham atau tidak konsep Islam? Nah, kan, dia ritualnya dulu dia lakukan apa tidak, gitu kan? Itu menjadi indikator yang tampaknya dulu, gitu.